Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان أعزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang apa itu makna akidah, apa itu makna iman, dan apa yang dimaksud juga dengan at-tauhid. Kita sudah jelaskan pada pertemuan lalu ada titik temu. Ada titik temu tapi juga ada titik-titik yang berbeda antara tiga hal ini. Aqidah, iman, at-tauhid, mereka sama-sama terkait dengan keyakinan. Tetapi iman berhubungan dengan ucapan dan perbuatan juga, bukan hanya keyakinan saja. Sedangkan antara iman dengan tauhid, at-tauhid terkait dengan ucapan dan perbuatan juga selain keyakinan, tetapi at-tauhid lebih spesifik pada terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iman pembahasannya mencakup selain Allah Subhanahu wa taala yang harus diimani seperti iman kepada malaikat, kitab-kitab para rasul, dan seterusnya. Jadi kita sudah mengetahui apa yang menjadi titik kesamaan dari tiga hal ini dan apa yang menjadi perbedaannya. Maka sekarang kita masuk kepada satu permasalahan yang dimana permasalahan ini masuk di dalamnya akidah, masuk di dalamnya at-tauhid, masuk juga di dalamnya al-iman, yaitu akidah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kalau di dalam pembahasan iman maka tajuknya al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan tauhid maka nanti dia diistilahkan dengan tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah pembahasan terkait dengan iman kepada Allah atau al-aqidatu fillah, akidah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga nanti terkait dengan at-tauhid, maka ada tiga hal yang harus kita fahami terkait iman kepada Allah. Yang pertama adalah mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rububiyah? Para ulama menjelaskan bahwa makna rububiyah itu ada berporoskan pada tiga makna. Makna rububiyah porosnya ada pada tiga makna. Yang pertama adalah al-khalq, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dan ini tidak ada perselisihan sebenarnya di antara seluruh manusia, tidak ada. Tidak ada perbedaan di antara seluruh manusia. Karena semua orang meyakini hal ini, bahwa pencipta Allah, walaupun kadang mereka nyebutnya dengan penyebutan yang berbeda. Mereka tidak menyebutnya dengan sebutan Allah, tapi penyebutan berbeda, tetapi yang dimaksud Allah Rabbul Alamin. Yang kedua adalah al-mulk atau al-milk, yang memiliki sekaligus yang merajai. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah pemilik alam raya ini, ya termasuk manusia, termasuk jin dan seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang merajai mereka. Raja dari seluruh manusia dan raja dari segala raja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Malikin Nas, raja dari seluruh manusia dalam surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qulillahumma malikal mulk, katakan, ya Allah, raja dari segala kerajaan atau raja dari segala raja. Tu'til mulka man tasha', Allah berikan kerajaan, kekuasaan pada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', Allah Subhanahu wa taala juga yang mencopot kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Makna yang ketiga adalah yang mengatur.
yang menciptakan, menguasai dan merajai. Makna yang ketiga adalah at-tadbir. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Nah, di dalam poin-poin terkait dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, di dalamnya ada pembahasan tentang al-qadar, takdir. Di dalamnya ada pembahasan tentang takdir. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir segala sesuatu di Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang tercatat itu, dan itu terjadi eksekusinya persis seperti apa yang dicatat di Lauhil Mahfuz, tidak ada yang meleset sedikit pun. Itu termasuk pengaturan Allah Rabbul Alamin. Maka siapa orang yang mengingkari takdir, itu sama saja dia menganggap Allah tidak mengatur segala sesuatunya. Sama saja dia menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak punya kuasa untuk mengendalikan apa yang ada ini. Oleh karena itu berkata Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, al-qadaru qudratullah. Takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah, pengendalian dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masuk dalam rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang atur segala sesuatunya ini. Allah yang menetapkan, Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan. Tidak ada satupun yang bisa keluar sedikit pun dari pengaturan dan pengendalian Allah Rabbul Alamin. Ia masuk di dalamnya urusan menghidupkan, mematikan, masuk di dalamnya urusan rizki, yang mengatur rizki dan membagikannya kepada hambanya. Termasuk juga di dalam pengaturan dan pengendalian Allah adalah menetapkan hukum sebab dan akibat. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kalau ada sebab pasti ada akibat, ini berarti dia tidak mengetahui pengaturan Allah. Ini berarti dia tidak mengetahui pengendalian Allah Rabbul Alamin terhadap jagat raya ini. Memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada sebab, ada akibat, tetapi tidak otomatis setiap ada sebab pasti ada akibat. Buktinya diantaranya sebab bisa mendapatkan keturunan adalah dengan menikah. Berapa banyak orang yang sudah menikah tapi belum kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Bahkan sampai wafatnya dia tidak punya anak. Sebab telah dia tempuh, akibat tidak terjadi. Dan ini banyak, sering yang ini. Misalnya orang mau sukses, dia harus bekerja dan seterusnya. Dia menempuh sebabnya, tapi tak kunjung juga sukses misalnya. Tak kunjung juga kaya misalnya. Akibatnya tidak ada. Yang sebaliknya, tapi ini lebih sedikit, bahkan sangat jarang. Nggak ada sebab, ada akibat. Yang ini sangat sedikit dan juga sangat jarang. Contohnya seperti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada sebabnya. Tidak punya suami. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Maka ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam, memberitahukan bahwa Maryam akan punya anak, hamil dan seterusnya. Apa kata Maryam? Anna yakunu li ghulam. Gimana saya bisa punya anak? Walam yamsasni bashar. Padahal aku belum pernah disentuh laki-laki manapun. Gak ada sebab. Tapi terjadi akibat. Ini perlu kita ingat. Makanya sebagian para filosof, atau bahkan bisa kita katakan ada beberapa filosof, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mereka kasih sebutan dengan prima causa. Bagi yang mungkin pernah mendengar istilah ini. Prima causa, as-sababul awal, sebab pertama atau sebab yang paling utama. Mereka tidak menyebut Allah Rabbul Alamin dengan Al-Khaliq, mereka hanya menyebut Allah pencipta dengan prima causa, penyebab pertama, al-musabbibul awal. Padahal Allah Subhanahu wa taala bukan musabbib saja, bukan yang menetapkan sebab juga, Allah pun yang menetapkan akibat, Allah juga yang menciptakan. Allah juga yang memiliki, Allah juga yang menguasai, Allah juga yang merajai. Maka ketika terjadi musibah, sebagaimana kita ketahui, orang-orang bersabar mengatakan inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Tuh. Ini terkait keyakinan rububiyah. Kita semua diciptakan oleh Allah. Kita semua ini milik Allah. Kita semua dikendalikan oleh Allah. Apa yang datang kepada kita, Allah yang mendatangkannya. Allah yang menghilangkan juga sesuatu itu dari diri kita. Dan kita semua hanya kembalinya kepada Allah semuanya. Gak ada yang kembali kepada selain Allah. Semua akan dibangkitkan. Semua nanti akan dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ditanya dan mempertanggungjawabkan amalnya. Termasuk rububiyah itu. Itu masih termasuk rububiyah. Yang dimaksud Allah mengendalikan bukan hanya di dunia tapi juga di mana? Di akhirat. Bukan hanya hari ini saja tapi juga nanti pada hari akhir setelah kiamat. Ketika kiamat, sebelum kiamat, ketika kiamat, setelah kiamat. Sampai manusia masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Allah yang kendalikan itu semua. Dan itu masuk dalam rububiyah. Kita belum geser, Pak. Kita masih di dalam ruang lingkup rububiyah ini. Kalau kita ini tidak paham, bagaimana kita mau selanjutnya? Manusia diperintahkan mengambil sebab. Nanti ini ada hubungannya dengan sebagian kekeliruan yang difahami oleh sebagian orang terkait hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak masuk surga karena amal kalian. Walakin birahmatillah. Tetapi masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tapi pertanyaannya, Allah jadikan sebab nggak? Allah jadikan sebab. Makanya ada sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Tunjukkan saya amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Rasul yang katakan kalian masuk surga bukan karena amal kalian. Tapi ketika ada sahabat datang, Rasul tunjukkan kepada saya amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Apa Rasul katakan? Gak usah beramal kamu. Kalau Allah rahmati kamu masuk surga. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam kasih tahu kepada mereka amalan, termasuk bertauhid kepada Allah. Dikasih tahu. Maka amal saleh itu sebab syar'i yang bisa menghantarkan kita masuk surga. Ketika Rasul sabdakan kalian masuk surga bukan karena amal kalian, kita tidak bisa masuk surga semata-mata karena amal kita. Karena kalau amal baik kita, amal soleh kita disandingkan dengan nikmatnya Allah, tak ada apa-apanya. Itu yang dimaksud Rasul itu. Ini belum dipotong maksiat loh ya. Ada orang beramal soleh, kan pasti nggak mungkin tidak pernah maksiat. Katakanlah belum dihitung, maksiatnya belum dihitung. Orang beramal saleh lalu dihitung, dikomparasikan dengan nikmat yang Allah beri. Apa yang terjadi? Habis, nggak ada tandingannya. Kalah. Lu masuk surganya lewat mana kita? Udah habis. Ini belum dipotong maksiat nih. Dipotong maksiat minus berarti ini. Lah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kalian tidaklah masuk surga dengan amal kalian, itu bukan berarti Rasul enggak perintahkan kita beramal. Beramal itu sebab datang rahmatnya Allah. Jadi karena kita beramal saleh, walaupun amal saleh kita tidak bisa menandingi nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita, dengan sebab kita beramal saleh Allah rahmati kita masuk surga. Itu namanya hukum syar'i yang sudah Allah tetapkan, Pak. Maka tadi kita sudah katakan sebab akibat Allah tetapkan itu. Makanya ada sebab syar'i. Sebab syar'i contohnya kita salat, puasa, itu namanya sebab syar'i. Kalau urusan-urusan dunia dan seterusnya ada namanya sebab kauni. Ini juga Allah yang tetapkan. Ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Misalnya orang sakit, sebab syar'inya apa? Berdoa agar Allah berikan kesembuhan. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Rabbnya seluruh manusia, hilangkanlah keburukan ini, berikan kesembuhan karena Engkaulah yang Maha memberikan kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali yang datang dari Engkau, kesembuhan yang tidak datang lagi setelahnya penyakit. Sebab syar'i berdoa. Tapi ada sebab kauni namanya. Dan ini masih bicara rububiyah. Kita belum geser ke uluhiyah belum. Awas hati-hati. Allah juga tetapkan namanya sebab kauni. Bahkan ada sebagian sebab kauni dia sebab syar'i juga. Seperti misalnya mengkonsumsi habbatus sauda. Dari sisi syariat datang dalil. Yang namanya sebab syar'i itu pakai dalil. Harus ada dalil. Dalil dari Rasul SAW atau dari ayat Al-Quran.
Apa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, habbatus sauda dawa'un likulli da' illa sam. Habbatus sauda obat segala sesuatu kecuali mati, enggak ada obatnya. Berarti kan Rasul sabdakan syar'i. Di sisi lain diteliti oleh ahli, pakar dan seterusnya, diuji cobakan. Oh, benar terbukti, sebab kauni juga berarti. Jadi sebab kauni itu orang bisa pelajari, orang bisa research dan seterusnya. Itu namanya sebab kauni. Ini orang banyak keliru di sini. Banyak keliru. Padahal ini masih ngomongin akidah dasar, yaitu terkait dengan iman terhadap rububiyahnya Allah. Dalam istilah lain, tauhidur rububiyah. Ini aja tidak selesai, gimana mau naik ke uluhiyah, bagaimana naik ke al-asma wa sifat. Dua yang setelahnya, terkait uluhiyahnya Allah, terkait dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini aja kita tidak paham, naik makin rumit kita memahami. Ini namanya tauhidur rububiyah. Termasuk juga tauhidur rububiyah, Allah ciptakan sesuatu yang Allah kehendaki. Tapi apabila sesuatu itu Allah perintahkan, berarti Allah mencintai dan meridhoinya juga. Tapi apabila sesuatu itu tidak Allah perintahkan, maka berarti itu hanya sekedar Allah ciptakan dan Allah tidak akan meridhoi dan memerintahkan, tapi jadi ujian. Seperti ketika Allah ciptakan ada yang haram. Ada yang apa? Yang haram. Ini orang seringkali bertanya, kalau memang misalnya babi haram, kenapa Allah ciptakan? Mohon maaf, ini pertanyaan orang berarti akidahnya belum beres, Pak. Belum beres. Atau setidaknya dia belum banyak belajar tentang akidah. Kalau memang Fir'aun dimasukkan ke dalam neraka, jadi kufur masuk neraka, kenapa Allah ciptakan Fir'aun? Sama ini juga belum. Artinya ngaji tauhid, belajar tauhidnya bab rububiyah aja belum dia tuntaskan dengan baik. Kenapa begitu? Kenapa dia harus bertanya? Berarti dia tidak mengerti Allah Rabbul Alamin pencipta. Itu satu. Dari sisi kekuasaan Allah, bahwa Allah pencipta, Allah semestinya nggak Anda tanya kenapa. Yang ada Anda coba telusuri agar Anda faham. Dan perlu kita ketahui, ada kalanya sesuatu itu dihalalkan oleh Allah Rabbul Alamin di dunia dan juga di akhirat. Bedanya di akhirat ditambah. Misalnya jenis buah-buahan yang Allah halalkan, anggur misalnya. Anggur misalnya halal di dunia, buah anggur termasuk jus anggur halal. Yang haram itu khamr anggur. Itu haram. Dia diperas, didiamkan dalam waktu lama. Nah itu khamr. Tapi anggur di jus langsung diminum halal. Jus anggur. Bukan khamr, namanya sudah beda. Walaupun aslinya berasal dari apa? Buah anggur. Nah nanti di akhirat, di surga Allah tambahkan kenikmatan buah anggur. Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang al-jannah wan nar, surga neraka, di dalam kitabnya An-Nihayah dijelaskan diantaranya satu buah rasanya bermacam-macam. Kalau kita paling di sini bisa nyebutin berapa macam doang rasa itu. Manis, pahit, asam, asin. Udah itu doang, sepet ya, kalau ada misalnya. Cuman itu doang. Tapi di sana lebih dari itu. Di dunia halal, di akhirat ditambah lagi. Maka di dunia dibatasi, misalnya kaum laki-laki hanya boleh menikahi 4 wanita maksimal. Maksimal dibatasi. Di akhirat ditambah lagi. Kalau ada orang bertanya, lagi-lagi ada orang bertanya, kadang itu bertanya tuh terkadang ada semacam, kalau bahasa kita, sesuatu yang menggelitik di pikirannya. Dan dia nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Memang betul itu Rasul sabdakan, kalau orang ada yang seperti itu menggelitik dalam benaknya, pikirannya, nanya, jangan Anda berpikir sendiri tanpa dasar ilmu, bahaya itu. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, alam yakun shifaul ayyi as-soal, bukankah obatnya dari ketidaktahuan? Al-ayyi itu artinya kita udah payah mikirin nggak ketemu jalannya, jalurnya.
nanya sama yang berilmu. Ada orang menggelitik, masa jauh-jauh ke surga hanya urusan kenikmatan makan dan urusan, mohon maaf, selangkangan. Kita balik tanya sama dia, Allah yang sebutkan atau kita yang menginginkan? Allah yang sebutkan. Allah Rabbul Alamin yang sebutkan itu. Bidadari dan seterusnya. Allah Rabbul Alamin. Bukan kita yang mau, Allah yang janjikan. Dan itu pasti. Sekarang kalau kita ditanya lagi, lebih detail lagi dikit. Allah ketika menciptakan setiap makhluk, bukan hanya manusia, malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tanya, bicara rububiyahnya Allah, Allah mengetahui komposisinya secara detail atau tidak? Bukan hanya komposisi material zahir yang kita terbuat dari tanah, tetapi komposisi batin kita, Pak. Isi yang ada menjadi bagian dari diri kita. Jadi kayak semacam tabiat kita. Allah tahu enggak? Tabiatnya manusia, tabiatnya jin, tabiatnya malaikat sama beda? Berbeda. Tabiatnya hewan sama beda? Beda. Komposisinya, hati kita nih cenderung kemana? Itu semuanya komposisinya detail rinci Allah tahu. Bukan hanya sekedar komposisi organ-organ tubuh saja. Sampai komposisi isi batinnya manusia itu isinya apa saja. Jadi ibaratnya kalau hal sekarang ini kayak semacam perangkat-perangkat seperti sekarang ini. Itu kan ada di dalamnya dimasukkan program-program. Sama hati kita juga begitu. Allah Rabbul Alamin masukkan ke dalam hati kita program. Sampai ada sebagian riwayat, ini riwayat dikuatkan oleh sebagian para ulama. Ada yang menghasankan riwayat ini. Innallaha qassama lakumul akhlaq kama qassama lakumul arzaq. Allah membagikan untuk kalian karakter-karakter, tabiat-tabiat, karena akhlak secara bahasa berarti karakter dan tabiat, sebagaimana Allah bagikan rizki. Maka ada di antara kita yang cenderung ke satu sifat, yang lain tidak. Atau orang lain cenderung ke sisi lain berbeda dengan kita. Karena karakter kita itu diberi oleh Allah Rabbul Alamin. Sehingga itu nanti menjadi ujian ibadah kita terberat di situ. Misal contoh, ada orang bawaannya emosian, marah, senangnya ngajakin orang berantem, Pak. Dikit-dikit orang diajakin berantem, diajak bertarung. Maka ibadah dia untuk mengendalikan rasa marah dan emosinya itu, di situ ibadahnya dia terbesar. Mungkin dia di situ dia berat mengendalikannya, tapi mungkin di sisi lain Allah berikan kepada dia kedermawanan misalnya. Ini kita masih ngomongin rububiyah. Kenapa saya ulang-ulang begitu? Kita belum kemana-mana. Maka saya teringat perkataan Imam Syafi'i. Semakin tambah belajar, ternyata kita masih jauh sekali. Semakin kita belajar, semakin kita sadar, kita belum kemana-mana. Mungkin ada orang itu dikasih emosinya yang sangat meluap, meledak-ledak. Tapi di sisi lain dia dikasih oleh Allah dermawan. Mudah baginya mengeluarkan hartanya untuk infak, untuk sedekah, ringan. Tapi untuk menahan emosinya, mengendalikannya sulit. Maka dia menjadi ibadahnya di situ. Di sisi lain ada orang yang nahan emosi, dia mampu dengan mudah mengendalikannya. Tapi ngeluarin hartanya, mikirnya 10-20 kali. Pemarah tidak, lembut orangnya, penyabar. Gak emosian, tapi udah kalau urusan infak harta, wah itu mikirnya bisa 2 bulan belum tentu ACC itu. Maka disitulah dia mesti berjuang, mendidik dirinya, melatih dirinya untuk bisa menjadi lebih dermawan misalnya. Nanti itu baru ranahnya syar'i. Ranahnya apa? Syar'i. Kita lagi ngomongin ranah Allah tetapkan manusia dengan karakter yang berbeda-beda, tabiat yang berbeda-beda. Sampai-sampai salah seorang cendekia lah. Kita menyebutnya cendekia. Ibnu Khaldun. Dalam muqaddimahnya menyebutkan, maka tidak aneh setiap manusia karena
negeri yang berbeda, negara yang berbeda, tanahnya juga berbeda, pasti karakternya jadi beda. Jadi ada hubungannya kita dengan negeri kita tinggal, di mana kita lahir, dan keadaan tanah di negeri kita. Itu akan mempengaruhi, ya tak ubahnya misalnya seperti orang Afrika, bagaimana tanahnya yang tandus, gersang dan seterusnya, mempengaruhi sampai kepada warna kulitnya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai seperti itu. Lagi-lagi ini masih bicara tentang rububiyahnya Allah Rabbul Alamin. Kita baru saja membicarakan rububiyah Allah dari satu tinjauan saja. Itu yang artinya apa? Ilmunya berarti kan ada. Di Al-Quran berarti ada. Cuman yang bisa menangkapnya ya mereka yang betul-betul biasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dia bisa menangkap pesan-pesan itu. Sebagaimana misalnya hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam. Allah ambilkan dari berbagai macam jenis tanah yang ada di bumi. Dicampur. Yang nanti itu jadi ada keturunannya juga dominannya kemana dan seterusnya menjadi bangsa dan seterusnya. Itu masuknya rububiyah. Kita tidak bisa menolak kita lahir dari atau bisa memesan kepada Allah kita lahir dari orang mana, nggak bisa. Nggak bisa kita ngajuin proposal, ya Allah saya lahir jadi orang Eropa aja, nggak bisa udah. Ya Allah saya lahir dari keturunan bangsa Arab aja lah biar rada keren misalnya lebih mulia, nggak bisa. Itu ranah rububiyah. Tetapi berbeda nanti soal masalah iman. Ini ranahnya uluhiyah. Allah artinya ranah uluhiyah, ya ada hukuman Anda nggak taat. Tapi keberagaman, ini namanya keberagaman secara kauni. Keberagaman secara kauni tak bisa dielakkan. Ya, kalau sekarang mungkin kita ingat satu istilah yang sedang lagi on ini Pak, lagi sering dibicarakan karena terkait aktivitas-aktivitas yang sedang ramai sekarang termasuk beberapa negeri, beberapa bangsa sehingga muncul dan bukan muncul udah lama, cuman ini dihidupkan kembali istilah ini. Unity in diversity. Berbeda tapi bisa bersatu. Itu konteksnya rububiyah Pak. Artinya konteks rububiyah itu memang pasti Allah ciptakan kita beda-beda pasti. Suku bangsanya pasti beda. Agamanya juga, keyakinan juga pasti apa? Pasti beda. Pasti itu bicara ranah rububiyah. Allah yang tadi maka tadi kita katakan Allah yang ciptakan Abu Jahal, Allah yang ciptakan Abu Lahab, Allah yang ciptakan Fir'aun, Allah yang ciptakan Namrud dan termasuk abu-abu yang lain lah itu. Yang gak disebut ya jangan minta untuk disebut mah. Iya kan? Pasti begitu, beda-beda pasti. Tetapi ketika kita tarik pada ranah uluhiyah, syar'iyah, ranah uluhiyah itu ranah syar'i. Apakah kemudian kita membenarkan orang yang mencuri? Tidak. Kita katakan itu keliru. Tapi kita tidak bisa menghindari itu terjadi. Bedakan. Kita tidak bisa mengatakan kekufuran tidak ada. Nggak bisa Pak. Tidak ada. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari keberadaan keburukan itu ada. Allah kehendaki secara rububiyah. Tapi kita tidak bisa mengatakan keburukan itu boleh. Keburukan itu ya nggak apa-apa. Kita mengatakan keburukan itu sama dengan kebaikan. Ya nggak boleh yang itu. Keberadaannya kita tak bisa tolak Pak. Ingat itu. Keberadaannya kita tidak bisa menolaknya. Karena itu kehendak rububiyahnya Allah Rabbul Alamin. Tetapi bukan berarti kita membenarkannya. Maka nikmat yang kedua dari nikmat surga, masih ranah rububiyah lagi. Di dunia kita diharamkan, di akhirat kita dibolehkan Pak. Contohnya apa? Khamr. Di dunia orang mukmin nggak boleh minum khamr. Ini syar'i, bicara syar'i. Yang larangan minum khamrnya syar'i. Tapi khamrnya tetap ada. Itu rububiyah, kauni namanya itu. Khamrnya tetap ada nggak Pak? Bahkan misalnya kalau atau misalnya umpama pemerintah melarang peredarannya, tetap ada aja nggak yang sembunyi-sembunyi?
Apa ada aja yang sembunyi. Keberadaannya tak bisa dipungkiri. Tapi bukan berarti kemudian kita katakan minum khamr boleh. Minum khamr halal di dunia ini, tak boleh. Di akhirat diganti oleh Allah, diganti. Kita boleh minum khamr, rasanya lebih lezat tapi tidak memabukkan. Waktu di dunia kaum laki-laki tidak boleh pakai perhiasan emas, tidak boleh pakai pakaian sutra. Rasul katakan ini halal bagi kaum perempuan dari umatku, tapi haram bagi kaum laki-laki. Nanti di akhirat kita dikasih pakaian sutra, diberikan perhiasan emas. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Kahfi ayat ke-31, ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraq. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kepada mereka surga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Diberikan kepada mereka perhiasan gelang dari emas, pakaian sutra yang tipis dan tebal, berwarna hijau. Di dunia nggak boleh, di akhirat kita dikasih. Yang ketiga, ini termasuk nikmat. Itu bukti Allah menjaga kita. Di dunia Allah haramkan, sampai di akhirat tidak akan pernah ada. Di antaranya apa? Daging babi. Silakan Anda cari dalilnya. Allah halalkan daging babi di sorga. Cari dalilnya. Kalau ada, tunjukin ke saya tunduk. Nggak ada. Di dunia diharamkan, di akhirat pun tak akan Allah sediakan di surga. Kotor di dunia dan dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Terus buat apa dia diciptakan? Ujian buat kita. Kita mau tunduk atau tidak? Maka keburukan tetap Allah kehendaki ada, yang haram tetap Allah jadikan ada, kekufuran tetap Allah kehendaki sekarang ada. Bukan supaya kita ikut, jadi ujian buat kita. Anda mau bertahan ngikutin yang baik, ngikutin makan yang halal, ngikutin keimanan, atau Anda mau ikut itu? Maka kemudian karena juga ini bagian daripada rububiyahnya Allah, maka Allah utus para utusan untuk jelasin kepada manusia, jangan ikut yang buruk itu walaupun yang buruk itu tetap ada. Allah turunkan kitab sebagai pedoman, jangan ikutin yang buruk itu walaupun yang buruk itu ada. Bahkan kita mungkin pernah dengar tentang kisahnya Harut wa Marut. Dan yang lebih tepat sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, Harut Marut itu memang malaikat. Allah turunkan sebagai ujian bagi manusia. Kalau mereka sudah dikasih tahu bahwa sihir itu bahaya, bisa membuat mereka kufur, tapi mereka tetap mau belajar sihir, diajarin nama Harut Marut. Coba, gimana nggak ujian banget tuh Pak? Mestinya kan nggak diajarin dong, orang dilarang. Tapi justru malah Harut Marut diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk mengajarkan sihir bagi mereka yang memang mau belajar sihir. Sudah diperingatkan, nekat tetap belajar, diajarin Pak. Gimana nggak jadi ujian? Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Mereka lebih mengikuti sihir yang diturunkan kepada Allah melalui dua malaikat yang diturunkan di Babilonia, yaitu Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat ini tidak akan mengajarkan kepada orang kecuali dia omong dulu, kami ini ujian dari Allah, kamu gak usah belajar sihir, kami ini ujian, jangan. Tapi kalau ternyata dia mau belajar juga, diajarin. Gimana gak ujian banget Pak? Mestinya kan udah gak usah belajar gitu. Ini enggak. Tapi kalau dia mau belajar tetap diajarin. Bagaimana gak jadi ujian? Malaikat mengajarkan sihir sebagai ujian, bukan pembenaran terhadap sihir, tapi diajarkan. Coba sama malaikat lagi, Harut wa Marut. Allahu Akbar. Lagi-lagi ini masih berhubungan dengan rububiyahnya Allah Rabbul Alamin. Maka Allah tetap jadikan ada yang buruk, bukan agar kita ngikut. Maka tadi Allah utus para nabi, para rasul, Allah turunkan kitab untuk memang betul-betul di diversity. Kalau sudah bicara hak batil memang harus di diversity, harus dibedakan. Hak batil itu tidak bisa di unity, nggak bisa. Hak batil nggak bisa di unity sampai kapanpun.
Kalau soal Anda berkulit hitam, berkulit putih, kulit sawo matang, bisa duduk berdampingan alias bertetangga, itu Islam mah udah ngajarin. Tetangga kita yang bukan orang Islam, dia tetap punya hak sebagai tetangga. Islam ngajarin, Islam bisa hidup berdampingan. Terkait dengan kehidupan sosial masyarakat, bisa. Itu bicara rububiyahnya Allah. Tapi urusan keyakinan dijadiin satu, gak bisa. Itu sama saja Anda berusaha menggabungkan antara kiri dan kanan secara bersamaan di satu titik. Gak bakalan jadi itu. Jadi bicara tentang rububiyahnya Allah ini masih sangat luas sebenarnya. Sangat luas, termasuk tadi sebab, akibat, dan seterusnya. Termasuk ada yang kufur, ada yang iman. Tetapi tentu waktu jua yang membatasi perjumpaan kita. Pada kesempatan di siang hari ini kita cukupkan dulu kajian kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.